Halo pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan membahas salah satu manhwa yang jarang diketahui namun memiliki cerita yang sangat menarik dengan alur unik yang tak seperti manhwa pada umumnya dan pastinya bikin nagih. Cerita dimulai dengan keadaan kota yang berjalan seperti biasanya, namun hari ini semuanya berubah menjadi malapetaka. Hal itu dibuktikan dengan manusia yang kedatangan tamu dari spesies lain hingga membuat mereka berlari ketakutan. Tamu itu terus mengikuti mereka sambil menyebarkan ketakutan melalui cakar tajam yang sudah seperti pedang mengiris dinding hingga menimbulkan bunyi yang menakutkan. Pria ini sudah merasa kelelahan dan dia mencoba masuk ke dalam gedung, tapi semuanya sudah terlambat dengan dirinya yang hanya bisa menangis saking takutnya. Yang benar saja makhluk yang mengejarnya disebut sebagai beom dalam legenda kuno yang berarti harimau, bahkan makhluk ini tampak seperti bertubuh manusia. Akan tetapi di tengah malapetaka tersebut terdapat orang-orang yang memburu para beom karena manusia tidak akan tinggal diam begitu saja dan mereka disebut dengan prajurit Gaho. Mereka adalah harapan terakhir umat manusia di saat semua senjata dari kecanggihan teknologi tak bisa menghentikan dominasi para makhluk kuno. Seiring berjalannya waktu dengan dunia yang dilanda peperangan, sebuah rahasia umat manusia dan spesies lain yang bahkan melibatkan makhluk lain selain beom akan terungkap. Kembali beberapa saat sebelum insiden yang menimpa umat manusia terjadi, di mana tanggal 16 Januari di kalender lunar menandai hari kunjungan makhluk kuno ke dunia manusia. Setahun sekali beom kasta tertinggi sekaligus yang terkuat akan mampu menembus segel dari dunia bayangan, dan hal itu terus berlangsung hingga era modern yang tertelan oleh zaman. Beom itu akan bisa berbaur dengan umat manusia dengan menyembunyikan jati dirinya di kalangan orang-orang banyak. Akan tetapi tak hanya berbaur, mereka juga mampu memangsa dan melahap manusia. Keberadaan beom bisa membawa dunia pada kekacauan yang sangat menyedihkan. Namun terdapat seseorang yang mengklaim dirinya sebagai dewa dan dia menjaga pintu masuk beom ke Gunung Batu Inwang. Dewa itu bernama Haru dan dia sudah ada sejak zaman kuno sambil mencegah beom melarikan diri ke dunia manusia. Tapi sekarang beom telah menerobos masuk ke dunia manusia, bahkan mulai mendominasi dengan menjadi puncak rantai makanan. Semua itu dikarenakan seorang remaja yang bernama Zeha dengan melepas segel yang selama ini membelenggu para beom. Insiden tersebut bermula saat seorang pria misterius berjubah bertanya apakah Zeha ingin mengetahui bagaimana orang tuanya meninggal. Untuk sesaat Zeha terdiam karena mencoba mengingat apakah dia pernah bertemu dengan orang aneh di hadapannya saat masih kecil, dan jika pernyataan ini beberapa tahun sebelumnya, maka dia pasti mengambil kesempatan ini untuk mencari tahu fakta terkait orang tuanya. Setiap kali dia bertanya tentang orang tuanya di panti asuhan, semua orang hanya menghindarinya seakan tak ingin membicarakannya. Namun waktu dapat mengubah seseorang dan sekarang Zeha sudah remaja sekaligus memahami bagaimana dirinya harus menjalani hidup. Dia harus lepas dari masa lalunya karena bertahan dari pekerjaan paruh waktu demi tetap hidup membuat keinginannya terhadap kebenaran sudah padam. Jika orang aneh ini mendekatinya lebih awal, maka dia pasti akan mengambil umpannya, tapi sekarang dia hanya ingin orang itu menyingkir dari jalannya. Meskipun orang itu terus melotot dengan menanyakan hal yang sama, tapi Zeha mengabaikannya sambil menegaskan jika belakangan ini terdapat penipu yang kurang pintar dengan salah memilih target. Saat Zeha melangkah pergi, dia dikejutkan saat orang misterius tersebut mengatakan jika rahasia orang tuanya ada di Gunung Inwang. Saat dia berbalik, orang itu memahami kenapa Zeha penasaran karena dia bisa mengetahui namanya. Kemudian orang itu lanjut menanyakan apakah Zeha mengingat bahwa ibunya adalah seorang dukun dan bagaimana dengan keluarganya yang tinggal di dekat Gunung Inwang.
Meski terasa samar, tapi Zeha dapat mengingat pelukan lembut ibunya dan cara ayahnya bernyanyi di setiap waktu. Namun kebahagiaan itu dihancurkan oleh ingatan buruk yang sampai saat ini masih dipertanyakannya apakah dia hanya bermimpi. Di mana sosok monster yang sangat menakutkan menghancurkan keluarganya di gunung itu. Setelah melihat Zeha bersikeras membuka ingatan masa kecilnya, orang itu segera mendekat lalu memintanya berkunjung di Gunung Inwang jika ingin mengetahui rahasia terkait orang tuanya. Jika dia ke sana, maka semua jawaban dari pertanyaan serta ingatan samar masa kecilnya akan terungkap. Lalu hal mengejutkan terjadi di mana sosok itu tiba-tiba saja menghilang layaknya hantu tanpa meninggalkan bayangannya sekalipun. Kejadian aneh ini tentu saja membuat Zeha terpaku disebabkan baru saja menyaksikan sebuah peristiwa yang seharusnya mustahil. Tanggal 16 Januari di kalender lunar adalah hari peringatan kematian orang tuanya, dan apakah suatu kebetulan adanya seorang pria aneh yang muncul pada tanggal yang sama bahkan berbicara terkait kematian orang tuanya. Zeha sudah lama mengubur kebenaran di balik kematian orang tuanya serta seluruh keluarganya di Gunung Inwang, tapi sekarang rasa penasarannya kembali menguasai jiwanya. Tanpa membuang waktu, Zeha segera menuju ke gunung itu untuk memastikan omongan orang misterius yang baru ditemuinya. Beberapa hari setelahnya, Zeha terbangun di rumah sakit dan hanya itulah yang dapat diingatnya. Dia bahkan dipenuhi kebingungan kenapa dirinya berakhir di rumah sakit dan apa yang sudah terjadi. Tak hanya itu, saat bergerak dirinya merasakan sakit yang cukup hebat di bagian dadanya. Siapa sangka Zeha telah mendapatkan sebuah luka seakan tubuhnya telah dilukai oleh makhluk buas. Perasaannya sangat buruk dan saat mencoba mengingat momen penting yang menimpanya, kepalanya terasa sakit. Lalu seseorang masuk ke dalam ruangan itu sambil menyapanya karena sudah terbangun. Disebabkan situasinya sangat genting, maka pria ini tanpa basa-basi memperkenalkan dirinya sebagai detektif Sohon dari kepolisian terbaik negara ini. Hal itu cukup membuat Zeha panik karena dia tidak melakukan kejahatan apapun, bahkan detektif tersebut menanyakan kejadian 3 hari yang lalu di Gunung Inwang. Sohon meminta maaf karena harus segera memulai pertanyaannya disebabkan hanya Zeha yang tersisa atas insiden Gunung Inwang. Semua orang yang ada di gunung itu sudah mati dan Zeha satu-satunya yang selamat, bahkan gambar di tangannya memperlihatkan betapa mengerikannya insiden tersebut. Seketika Zeha sangat syok akan yang dilihatnya, seakan sesuatu yang buruk akan terjadi di dunia ini. Dia dapat melihat para korban yang ada di gunung tersebut seperti dimangsa oleh makhluk buas dengan tubuh yang menyedihkan. Di hari tersebut, polisi menemukan 24 korban yang tercabik-cabik dan dugaan sementara disebabkan oleh makhluk buas, tapi belum dapat dipastikan jenis binatang tersebut. Lalu Zeha dilarikan ke rumah sakit saat saksi pertama menemukannya masih hidup di antara semua mayat yang berserakan itu. Meski detektif ini memiliki segudang pertanyaan untuknya, tapi Zeha hanya mengatakan satu hal di mana dia tidak mengingat apapun dan Sohon meninggalkannya dengan mata yang penuh kecurigaan. Zeha mulai memikirkan apakah sosok yang menyuruhnya ke gunung terkait dengan insiden tersebut. Sekarang Zeha telah mengetahui 2 fakta, salah satunya adalah rahasia di balik kematian orang tuanya. Lalu yang kedua adalah kunci fakta itu berada di Gunung Inwang. 1 bulan kemudian, Zeha telah meninggalkan rumah sakit pasca melewati perawatan serta prosedur penyelidikan pihak kepolisian. Akan tetapi keamanan kota sudah mulai runtuh dengan insiden di Gunung Inwang hanyalah awal dari kekacauan. Kasus serupa mulai terjadi di bagian kota lain sehingga korban terus meningkat. Berita dipenuhi dengan kabar adanya bekas luka dari cakar yang besar ditambah jejak lidah menjilati darah seakan sangat menikmatinya.
Tak sampai di situ saja, bekas luka sobek dari taring tajam tampak dengan sangat jelas, dan banyak mayat yang ditemukan dengan bagian tubuh yang hilang. Karena laporan mengatakan tanda cakar yang parah itu mirip dengan hewan pemangsa, maka orang-orang mulai memanggil entitas yang bertanggung jawab atas insiden tersebut adalah Beom. Sebutan itu diperkuat oleh letak insiden awal yang bermula di Gunung Inwang yang dikenal dengan Gunung Harimau dari zaman kuno. Meski tak ada manusia yang berani mendekati Gunung Inwang, tapi Zeha tidak bisa mengabaikannya untuk memuaskan rasa penasarannya. Saat sampai di puncak, dia masih bisa mengingat saat dirinya berada di dekat batu yang ada di hadapannya. Akan tetapi saat itu dia tidak menemukan adanya keretakan seperti sekarang ini. Lalu hal mengejutkan terjadi di mana celah batu itu tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya. Tak hanya itu, keretakan ini makin meluas ditambah dengan cahaya yang terus meluap. Sinar membuat luka di tubuhnya seakan terbakar oleh sesuatu yang dirinya tak pahami. Beberapa detik setelahnya, suara gemuruh terdengar diiringi sebuah cahaya yang menjulang ke arah langit. Sinar itu membuat Zeha tak dapat membuka matanya dan hanya terus memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia mulai membukanya secara perlahan sambil mengintip apa yang terjadi. Yang benar saja, sesosok manusia tiba-tiba saja muncul di balik batu tersebut. Pria ini tampak sangat aneh dengan baju yang sudah kuno sambil tersenyum ke arahnya. Zeha menduga jika dirinya pasti kembali bermimpi, tapi sosok itu membantahnya. Sambil menampakkan wajah riangnya, sosok ini memperkenalkan diri sebagai Haru, penghuni dari Batu Inwang. Akan tetapi Zeha masih enggan percaya dengan menganggap semuanya hanyalah mimpi dan dia merasa malu menceritakannya pada siapapun. Lalu Haru mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan di mana dia menanyakan terkait lukanya di bulan lalu, bahkan tak menyangka dapat bertemu Zeha setelah meninggalkan gunung ini sewaktu dirinya kecil. Seketika Zeha bangkit dan mulai penasaran bagaimana orang aneh di depannya mengetahui tentang lukanya. Lalu Haru mulai serius sambil menegaskan jika dia berada di tempat ini saat insiden tersebut terjadi. Saat Haru beranjak pergi, Zeha berusaha mencegahnya karena penasaran akan kebenaran cerita peristiwa itu, dan Haru menegaskan jika dia tentu saja mengetahui segala yang terjadi di gunung ini karena dia adalah dewa yang melindungi dunia dari bangsa Beom. Zeha bahkan bersikap kasar dengan ingin mengetahui kebenaran tentang Beom dan yang terjadi pada malam itu. Haru memintanya tenang karena dia tak berniat menyembunyikan kebenarannya, di mana di setiap tahun pada tanggal 16 Januari kalender lunar pengunjung dari dunia lain datang ke dunia manusia. Setiap setahun sekali bangsa Beom akan menembus segel dari dunia bayangan. Mereka bahkan berbaur dengan manusia, tapi mereka takkan berani menunjukkan dirinya secara langsung disebabkan jumlahnya yang sedikit dengan kekuatan tersegel sehingga takkan mungkin bisa menangani seluruh manusia. Zeha meminta orang aneh di depannya berhenti bicara omong kosong seakan dia adalah dewa pelindung, tapi kenapa makhluk yang dinamakan Beom masih berkeliaran dan memangsa manusia? Untuk sesaat Haru hanya menatap Zeha dengan tatapan penuh kasih sayang. Lalu dia mengangkat jarinya sambil mengatakan jika semua itu dikarenakan keberadaan Zeha sendiri. Agar dia dapat mengingatnya, maka Haru akan melakukan sesuatu. Siapa sangka Haru adalah sosok yang telah menyegel ingatannya dan sekarang dia akan membukanya kembali. Ingatan tentang Zeha yang bertemu seseorang mulai terlihat dengan jelas. Awalnya sosok itu tampak seperti manusia, tapi tubuhnya kian bermutasi menjadi binatang buas dalam wujud manusia. Ingatan yang sangat tajam itu membuat Zeha bertekuk lutut saking syoknya. Semua ingatan mengerikan yang berusaha diingatnya kini telah kembali secara sepenuhnya.
1 bulan yang lalu Zeha datang ke Gunung Inwang seorang diri dan dia melihat seseorang di sana. Padahal sudah larut malam sehingga orang-orang seharusnya tidak berada di tempat ini. Sosok ini pun berbalik sambil menatap Zeha untuk waktu yang cukup lama. Lalu dia tersenyum karena sudah sangat lama menunggu momen besar seperti ini. Orang itu pun tersenyum riang sambil mengungkapkan rasa senangnya karena Zeha sudah tumbuh besar. Saat mendengar namanya disebut, Zeha terkejut karena dia tak mengenal orang di hadapannya. Pria ini merasa Zeha tidak mengingatnya karena saat itu dia masih sangat kecil. Maka dari itu dia akan membuatnya mengingat semuanya dengan kenangan yang indah. Mata sosok ini seketika menyala dan mempengaruhi kedua mata milik Zeha. Di saat yang sama ingatan palsu mulai terbesit dalam benaknya, di mana kedua orang tuanya berteman baik dengan orang yang ditemuinya di gunung. Pikiran yang kacau itu membuat Zeha terpengaruh hingga dia menyapa orang itu karena sudah lama tak bertemu. Pria ini tersenyum licik disebabkan Zeha adalah anak yang baik. Lalu dia melihat ke arah batu di belakangnya sambil memberitahu jika ayahnya berasal dari suku Beom dan tinggal di seberang batu ini. Suku Beom hanya diizinkan ke dunia manusia pada hari tertentu dan hanya ada beberapa yang bisa melewati segel tersebut. Tapi sebuah kisah baru terjadi saat ayahnya bertemu dengan ibunya yang merupakan penjaga gerbang. Dia merupakan dukun yang melindungi gerbang dan mampu menghubungkan dunia manusia dan Beom melalui sebuah nyanyian disertai tarian yang membuka segel menuju dunia Beom. Berkat itu ayahnya bisa bertahan di dunia manusia selama berbulan-bulan berbanding terbalik dengan para Beom yang dipaksa diseret masuk ke dunia bayangan. Setelah itu hubungan mereka melahirkan seorang anak seperti Zeha. Jadi dia memintanya untuk menyanyikan lagu yang sering dilakukan oleh ibunya dalam membuka gerbang. Lalu Zeha kembali mengingat di mana ayahnya pun selalu melantunkan lagu tersebut hingga Zeha sendiri mengingatnya dengan sangat jelas. Zeha yang dalam pengaruh sosok itu mulai bernyanyi di depan batu keramat itu. Walau orang-orang mengetahui lagu tersebut, tapi mereka takkan bisa membuka segel disebabkan tidak mewarisi darah sang pelindung gerbang seperti Zeha. Lalu sebuah guncangan terjadi di Gunung Inwang. Sosok ini pun terus tertawa diiringi retakan segel yang mulai menyebar tanpa henti. Dalam retakan itu para Beom mulai merangkak keluar dengan wujud binatang buas melambangkan karakteristik harimau. Walau mereka berasal dari suku yang sama, tapi ukuran serta bentuknya memiliki perbedaan yang signifikan. Di hadapan mereka terdapat sosok yang memimpin semuanya, dan dia adalah orang yang berhasil mempengaruhi Zeha. Meskipun selama ini dia bisa menginjakkan kaki di dunia manusia pada hari tertentu, tapi kekuatannya tetap tersegel, sehingga tak berani menyentuh manusia, tapi sekarang segel tersebut telah rusak. Sudah 4.000 tahun yang lalu para kaum Beom melihat dunia secara utuh dengan kekuatan asli mereka menandakan awal dari malapetaka. Sosok ini pun mencengkram leher Zeha sambil mengungkapkan jika keluarga dukun sepertinya telah mengurung kaum Beom di waktu yang sangat lama, tapi sekarang keturunan para dukun itu malah sangat lemah. Akan tetapi dia tak boleh meremehkannya karena Zeha bisa membuka segel, berarti dirinya juga bisa menutupnya kembali. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka dia akan menghabisinya dan inilah luka tertinggal pada tubuh Zeha. Pemimpin kaum Beom sangat luas dan dia tak sabar lagi menginjakkan kakinya di daratan utama. Dia pun berteriak sambil mengumumkan kepada bangsanya akan pembalasan dendam yang sudah lama membakar jiwa mereka telah tiba. Perang 4.000 tahun yang lalu akan berlanjut hingga di era ini dan mereka pasti bisa menguasai dunia.
Sementara itu ZH yang terkapar telah kehilangan kesadarannya dan cepat maupun lambat pendarahan tanpa henti pasti menghabisinya. Tubuh ZH terus bergetar akan ingatan mengerikan yang tak diketahuinya. Sosok yang memanipulasi dirinya adalah para pemimpin Beom yang bernama Hupo sang pembawa malapetaka berjalan dari era kuno 4000 tahun yang lalu. Tak hanya ingatan terkait kejadian 1 bulan yang lalu, tapi ingatan masa kecilnya kembali terbuka. Di mana Hupo memutuskan untuk menghabisi ibunya agar tak menyegelnya dan ibunya terbunuh saat melindungi ZH. Kenyataan tersebut membuatnya meneteskan air mata karena momen berharga sekaligus mengerikan malah dilupakannya. ZH melalui hari-harinya seorang diri menjelaskan bahwa dia tumbuh tanpa orang tua. Ingatannya yang hilang membuatnya selalu bertanya-tanya apakah orang tuanya meninggalkannya dan terkadang pikiran untuk membenci mereka menyerang hatinya. Kadangkala ZH sangat merindukan mereka dan setiap kali hal tersebut terjadi maka dia hanya bisa menepuk punggungnya sampai rasa kesepiannya menghilang. Seiring waktu berjalan ZH seakan mati rasa bahkan tak bisa menangis lagi. Sekarang fakta pengorbanan orang tuanya telah terungkap. Dia tak dapat menahan rasa sesak yang ada di dalam hatinya dan haru menepuk punggungnya karena dapat memahami kesedihannya yang begitu mendalam. ZH tak dapat menahan emosinya hingga dia menangis layaknya anak kecil. Haru mengerti dan meminta ZH menangis sepuasnya karena semuanya telah diambil darinya bahkan ingatannya sendiri. Semua itu disebabkan bangsa Beom yang mengunjungi dunia manusia dan berniat menguasai semuanya. Sebagai sang penjaga di Gunung Inwang, maka Haru meminta ZH untuk bangkit dan memburu para bangsa Beom yang telah merusak hidupnya. Beralih ke sebuah menara Sinsi di mana orang-orang membicarakan terkait teror yang melanda seluruh kota dan seseorang harus mengatasi hal tersebut. Para media mulai bertanya pendapat grup Yisal yang merupakan perwakilan di kota ini tentang insiden yang menghantui masyarakat. Pria ini adalah Huan Won sekaligus pemimpin dari grup Yisal dan dia menegaskan jika grup Yisal telah berkontribusi untuk pengembangan menata Sinsi sejak 100 tahun dan sebagai ketua maka dia akan bertanggung jawab penuh atas teror tersebut. Dirinya juga merasa ketakutan sama seperti masyarakat pada umumnya dan perusahaannya yakin jika dalang dari insiden ini adalah para Beom dalam legenda. Maka dari itu dirinya akan mengambil langkah yang tepat dengan cara menghadiahi siapa saja yang bisa memburu para Beom tersebut. Jumlah yang ditawarkannya di setiap kepala bangsa Beom sangatlah fantastis tapi orang-orang pada umumnya menganggap makhluk itu hanyalah mitos yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan siapa juga berani melawan sesuatu yang menghabisi manusia dengan cara kejam. Saat kebanyakan orang ragu terkait para Beom, terdapat manusia yang akan memulai pemburuannya. Sosok itu adalah ZH dan dia ditemani oleh Haru yang merupakan dewa penjaga Gunung Inwang. Saat ini kota tampak normal dari kejauhan, tapi kenyataannya malapetaka terjadi di mana-mana secara tersembunyi. Di tengah kota terlihat seorang gadis yang membaca berita di mana berita terbaru mengabarkan ditemukannya 3 korban dan pihak kepolisian mengklaim pelakunya adalah Beom. Beberapa saat kemudian gadis ini dikejutkan akan sesuatu, tapi dia tak bisa melihat dengan jelas karena tak memakai kontak lensanya. Hanya saja warna menyala yang dilihatnya ternyata hanyalah peralatan pemadam kebakaran. Gadis ini menduga rasa takutnya disebabkan berita yang baru ditontonnya hingga menimbulkan rasa pengecut dalam dirinya. Akan tetapi sesuatu mengenai kepalanya hingga mengejutkannya. Yang benar saja bangsa Beom yang dirumorkan telah muncul di hadapannya diiringi cakar serta taring yang menakutkan. Gadis ini hanya bisa berteriak, tapi taring Beom telah siap melahapnya secara paksa.
Namun upaya itu berhasil digagalkan oleh sebuah tembakan yang mengenai lidah Beom itu. Beom ini cukup terkejut diiringi rasa marah disebabkan lidahnya telah terputus. Siapa sangka orang yang menyelamatkan gadis itu adalah Zeha dan Haru terkagum atas senjata aneh manusia di zaman ini. Gangguan tersebut membuat Beom ini mengalihkan perhatiannya terhadap mereka berdua dengan melepaskan gadis itu. Di sela itu Haru meminta Zeha untuk mempersiapkan dirinya karena Beom di depannya akan segera menyerang. Makhluk ini pun melesat dengan kebuasannya untuk mendapatkan Zeha. Hanya saja Zeha sudah membawa senjata dan terus menembaknya, tapi Beom itu dapat menghindarinya. Zeha mulai memahami kenapa Beom sangatlah berbahaya, karena mereka bahkan bisa menghindari peluru. Hal ini menunjukkan jika insting mereka serta kekuatan fisiknya jauh melebihi manusia pada umumnya. Kecepatan yang dimilikinya benar-benar sangat sulit untuk diikuti oleh mata manusia. Dalam waktu singkat sekujur tubuh Zeha dipenuhi luka cakaran yang menyayat tubuhnya. Dia tidak boleh berdiam diri dan memutuskan untuk terus bergerak sambil menyerang dengan mengandalkan senjatanya. Akan tetapi pergerakan itu makin membuatnya kesulitan dengan luka yang makin parah. Pandangannya bahkan mulai kabur disebabkan kehilangan banyak darah. Dalam kondisi normal dirinya sangat sulit melihat pergerakan Beom yang dilawannya dan sekarang makin memburuk. Jika seperti ini terus maka dia pasti akan dihabisi hingga menjadi mangsa Beom itu. Meski terpojok tapi Zeha tidak berniat menyerah dengan terus menembaknya. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil, bahkan Beom itu telah tiba di belakangnya. Saat Zeha berbalik maka Beom itu menyerangnya dengan cakar tajamnya hingga menimbulkan luka fatal. Pertarungan itu berhasil menyelamatkan gadis itu dengan terus berlari tanpa peduli apa yang terjadi pada penolongnya, dan Haru tampak panik disebabkan Zeha dalam bahaya. Namun Zeha malah memanfaatkan serangan Beom itu untuk menangkap tangannya secara langsung demi mencegahnya melarikan diri. Beom ini mulai panik karena manusia yang diremehkannya mulai menyudutkannya. Dia pun berusaha untuk melarikan diri, tapi senjata yang digunakan oleh Zeha jauh lebih baik dari panah yang selalu digunakan manusia di ribuan tahun silam. Berkat kegigihannya kini Zeha berhasil melubangi tubuh Beom itu dengan beberapa peluru. Meski Beom ini berada dalam kondisi yang kurang baik, tapi dirinya belum ingin menyerah. Haru yang melihat upaya Beom itu segera menyuruhnya untuk menjauh, karena akan sangat berbahaya jika terkena langsung. Akan tetapi pertarungan tersebut terganggu oleh sebuah anak panah modern yang mengincar Beom itu. Tembakan anak panah sangat hebat hingga berhasil menumbangkan Beom tersebut. Di saat yang sama Haru segera menolong Zeha yang tersungkur sembari memegang perutnya yang sobek. Hanya saja perlakuan itu membuat Zeha kesal karena Haru terlalu kasar dalam menyentuhnya hingga menambah rasa sakitnya. Akan tetapi dia sangat penasaran tentang anak panah aneh yang mengeluarkan kilatan cahaya di sampingnya. Tak hanya itu, dua anak panah berikutnya mendarat tepat di depannya seakan menandakan sebuah peringatan. Penyerang itu pun muncul dan meminta kedua orang di bawahnya untuk menjauh dari buruannya. Lalu kedua rekannya turun ke bawah sambil menertawakan Zeha yang sudah membuat perburuan mereka menjadi lebih mudah. Mereka semua merupakan tim satu dari Tiger Butterfly yang mendedikasikan hidupnya untuk memburu para Beom sebagai mata pencaharian. Pemimpin mereka bernama Songjin dan dia meminta bawahannya untuk mengambil kepala makhluk kuno itu. Orang itu pun segera memotong kepala Beom tersebut diiringi Zeha yang tak senang karena buruannya telah dicuri. Kedua orang ini merasa jika Zeha pastinya belum mengenal mereka sehingga dia masih berani berbicara.
Mereka pun berbalik dengan Song Jin yang menganggap Zeha sedang beruntung karena bertemu dengan mereka sehingga bisa terselamatkan. Hanya saja Zeha malah menyebut mereka sebagai pencuri kotor dan memintanya untuk segera meletakkan kembali kepala Beom itu. Ucapan Zeha yang terdengar berani itu membuat kedua orang ini tertawa saking lucunya. Akan tetapi ketua mereka bukanlah orang yang akan lunak ditambah saat seseorang menantangnya. Dalam waktu singkat Song Jin bergerak dan tiba di hadapan Zeha sambil mengincar luka di perutnya. Dia memperingatkan agar Zeha tidak bersikap lancang dengan memanggilnya sebagai pencuri karena dialah yang mengalahkan Beom itu. Lalu ketiga rekannya terus menghajar Zeha diiringi Haru yang mencoba menghentikan mereka. Tapi seseorang malah mengancamnya dan akan memotong tenggorokannya jika mencoba ikut campur dalam masalah ini. Sebagai sesama manusia maka Song Jin akan mengampuni Zeha, tapi dunia telah berubah dan tak ada tempat bagi orang yang lemah. Jika dia berani mengganggunya lagi di pertemuan berikutnya, maka dia takkan segan menghabisinya. Sekarang orang-orang kuat akan berburu Beom demi uang serta ketenaran sehingga dunia ini lebih pantas disebut sebagai hutan rimba. Sementara itu Zeha yang kesakitan hanya bisa memegang lukanya akibat dirinya yang terlalu lemah. Dia sangat marah dan frustasi karena mengetahui kenyataan tubuhnya yang sangat lemah. Para Beom sangatlah kuat, bahkan matanya tak bisa mengikuti kegesitannya yang sangat tak normal. Awalnya Zeha mengira jika dia memiliki darah dari Beom yang merupakan milik ayahnya, tapi kenapa tubuhnya sangat lemah seperti manusia pada umumnya. Zeha benar-benar merasa sangat kecewa dan saat itulah Haru ingin menawarkannya sesuatu. Dia akan melatih Zeha jika menginginkannya agar lebih kuat, tapi Zeha tampak meragukannya. Semua itu disebabkan saat pertarungannya menghadapi Beom di sana, Haru hanya menonton bahkan tak dapat berbuat apapun saat orang-orang sebelumnya datang. Lalu Haru menegaskan akan dirinya hanya ingin melihat tekadnya karena 5 Beom berperingkat rendah pun takkan bisa menyentuhnya. Ucapan itu membuat Zeha terkejut disebabkan Beom yang baru dilawannya hanyalah binatang lemah. Haru akan menceritakannya di mana banyak Beom yang datang ke dunia manusia dan mereka lebih kuat serta lebih lincah dari yang Zeha lawan sebelumnya. Saat ini perang belum dimulai dan sudah sebulan segelnya rusak, tapi 2.210 orang yang ada di kota mati, ditambah 1.450 menghilang tanpa jejak, bahkan terdapat 5.000 kasus yang tidak tercatat. Semua itu menunjukkan jika keadaan umat manusia saat ini dalam bahaya, bahkan kelangsungan hidup mereka dari planet ini akan terancam. Meski semua itu terdengar mustahil, tapi Zeha percaya karena dia sudah melihat dan mengalaminya sendiri hingga memutuskan untuk mengikuti semua perkataan Haru sebagai sang dewa pelindung yang sudah ada di ribuan tahun silam. Beralih ke distrik 12 wilayah Shinsi di mana Beom melakukan penyerangan. Pria ini bertanya apakah dia akan mati di tempat ini. Seseorang hanya bisa memeluknya sambil memintanya bertahan, tapi semua itu sudah terlambat. Yang benar saja beberapa Beom telah muncul, bahkan mereka terlihat tak normal sedang menikmati mangsanya. Di antara mereka seorang pria baru saja tiba dan dia bernama Dogun yang masih memeluk orang berharganya. Lalu Dogun berbalik sambil menanyakan apakah monster di belakangnya yang sudah menghabisi sahabatnya. Beom ini hanya menampakkan kebuasannya dengan taring besar yang sangat menakutkan untuk dihadapi oleh manusia. Akan tetapi Dogun tak bergeming, bahkan dia berani berdiri tepat di depan monster yang kapan saja bisa melahapnya. Kembali beberapa saat sebelum insiden penyerangan para Beom di mana suara tembakan telah terdengar. Tembakan itu ditujukan kepada orang-orang ini dan mereka semua tergeletak tak berdaya. Siapa sangka pelakunya adalah Dogun dan dia tak menyangka jika orang-orang yang diajaknya kerjasama mencoba mencuri semua uang saat dirinya sedang sendiri.
Orang yang masih selamat menganggap tindakan mereka sudah sewajarnya karena begitulah cara kerja dunia yang kotor dengan pekerjaan kotor pula. Dogun mengerti, maka dari itu dia tak punya alasan untuk melepaskan mereka. Meski nyawanya sudah di ujung tanduk, tapi orang itu masih enggan menyerah dengan menyerang menggunakan pisaunya, namun berakhir dengan kematiannya. Dogun merupakan sosok yang ahli dalam menembak, sehingga targetnya cukup mustahil untuk melarikan diri. Saat kembali ke rumah, dia disambut dengan seseorang yang mengkhawatirkannya karena besok merupakan hari besar mereka dan Dogun seharusnya tidak meninggalkan rumah. Dogun paham, tapi dia bukanlah orang yang lemah dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Walau mereka bukanlah berasal dari keluarga yang sama, tapi sudah selayaknya seperti saudara kandung dan besok mereka akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Dogun pasca selesai melakukan pekerjaannya. Namun di saat yang sama Dogun merasakan sesuatu yang berbeda dengan melihat gambar di tangannya. Firasat seperti ini tak pernah dirasakannya, seakan ada sesuatu yang akan terjadi pada keluarganya. Tangannya bahkan bergetar menunjukkan tubuh Dogun dipenuhi ketakutan yang tak bisa dirinya pahami. Lalu dia memberitahu keputusannya jika pekerjaan itu akan dibatalkan dan mereka akan di rumah saja. Ucapan itu tentu saja mengejutkan adiknya karena mereka semua pasti takkan membebaninya. Dogun berusaha menyembunyikan ketakutan serta firasat buruknya dengan tetap tersenyum sambil mengatakan jika dia hanya berpikir merampok truk berlapis baja terlalu berbahaya baik untuknya sendiri. Walau sudah terlambat mengatakannya, tapi inilah yang sudah dirinya putuskan. Saat para anak-anak yang dianggapnya sebagai adik tidur di malam hari, maka Dogun selalu melihat mereka terlebih dahulu. Kali ini dia mengucapkan terima kasih atas pengertian mereka yang sudah mendengarkannya. Namun anak ini mendapatkan sebuah pesan di mana anak-anak lain benar-benar ingin melakukan pekerjaan ini karena mereka bukanlah anak-anak yang hanya bisa berlindung di balik punggung Dogun. Kedua anak ini ingin membuktikan jika mereka juga melindungi Dogun dan membuatnya bangga. Awalnya anak ini ragu, tapi dia juga akhirnya setuju dan akan memberikan keberhasilan pekerjaannya sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun sebuah insiden di luar rencana telah terjadi hingga menempatkan mereka semua dalam bahaya. Para beom telah muncul di area itu, bahkan mereka secara terang-terangan menampakkan aksinya. Makhluk ini memburu dan memangsa manusia yang ditemuinya tanpa ampun. Mereka juga hanya melahap bagian tubuh tertentu lalu meninggalkannya karena jumlah manusia sangatlah banyak dan mereka juga menganggap perburuan ini sebagai permainan. Para beom tak menyangka jika manusia akan selemah ini, padahal ribuan tahun silam mereka tak seperti ini. Para adik-adik Dogun tak menyangka jika makhluk yang ada di berita bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Situasi ini sudah terlalu di luar kendali dan mereka juga tidak bisa mengambil uang tunai yang sudah dicurinya. Anak ini merasa bersalah karena sudah mengabaikan peringatan kakaknya. Lalu salah satu anak ketakutan karena melihat sesuatu yang mengerikan. Yang benar saja beom berukuran raksasa telah menemukan mereka dan mereka hanya memiliki dua pilihan. Apakah mereka akan melawan maupun melarikan diri, dan mereka memutuskan untuk mencoba bertahan hidup dengan menjauh dari beom tersebut. Akan tetapi beom itu tidaklah normal dengan serangan yang tak biasa hingga menembus tubuh mereka berdua. Kedua anak yang tersisa hanya bisa tercengang menyaksikan ledakan yang melibatkan saudara mereka. Akan tetapi mereka juga tidak akan bisa melarikan diri karena para beom sudah tak sabar menyantapnya. Di sisi lain Dogun segera bergegas saat mendapatkan sebuah pesan jika adik-adiknya memilih untuk melakukan pekerjaan itu demi memberikannya sebuah hadiah. Akan tetapi saat tiba di lokasi Dogun disambut dengan pemandangan yang sangat buruk. Di mana sepanjang jalanan di hadapannya telah hancur, seakan sesuatu telah terjadi.
Di antara kobaran api itu seseorang memanggilnya karena merasa ada sesuatu yang salah pada tubuhnya. Dia sudah mencoba bergerak, tapi tubuhnya tak mendengarkannya. Dogun yang melihat adiknya dalam keadaan buruk sangat histeris. Yang benar saja tubuh anak itu sudah hancur akibat tertimpa oleh mobil. Dogun pun berusaha tetap tenang agar adiknya tak panik dan memintanya jangan khawatir karena semuanya pasti baik-baik saja. Namun adiknya tak bisa bertahan lebih lama dan pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Kedatangan Dogun menarik semua perhatian Beom karena tak menyangka masih ada manusia yang tersisa di tempat ini. Meski bertemu dengan monster kuno, tapi Dogun tak takut, bahkan bertanya apakah merekalah yang membuat saudaranya mati. Lalu salah satu adiknya datang diiringi suara yang mengatakan, apakah Dogun datang untuk menjemputnya. Akan tetapi suara itu adalah milik Beom raksasa ini, dan sedang mencoba mempermainkan manusia di depannya. Dogun yang menyaksikan pemandangan mengerikan hanya tercengang tanpa bisa mengatakan apapun. Untuk pertama kali dalam hidupnya Dogun merasa sangat berarti dengan memiliki saudara yang selalu merayakan ulang tahunnya dan mereka seharusnya berbagi kebahagiaan yang sama seperti tahun sebelumnya. Akan tetapi semuanya malah berubah menjadi malapetaka yang menyedihkan. Kemudian para Beom mulai mendekat untuk memangsanya. Akan tetapi Dogun tak merasa dirinya adalah mangsa, bahkan meminta para Beom itu untuk bersiap menerima kemurkaannya. Di tengah insiden ini, sebuah hal tak terduga terjadi di mana air mata darah serta rasa sakit yang dirasakan oleh Dogun mengubah matanya menjadi bersinar. Lalu para Beom berlari mengerumuninya seakan mereka sedang memperebutkan makanan enak. Akan tetapi Dogun tak berniat untuk kabur, bahkan segera mengambil senjatanya. Dalam waktu singkat tubuh Beom yang ditembaknya mengalami luka yang teramat fatal. Senjata yang ada di tangannya seperti diperkuat oleh sesuatu yang Dogun sendiri tak bisa pahami. Meski tak mengerti yang terjadi, tapi kemampuan ini sangatlah menyenangkan di mana dia bisa mengamuk sepuasnya. Serangan yang dilancarkannya benar-benar telah menghancurkan tubuh para Beom dengan begitu mudahnya. Beom yang memimpin penyerangan ini sangat terkejut, bagaimana bisa seorang manusia menghabisi 7 kaumnya dalam waktu singkat. Namun Dogun harus berhenti disebabkan kehabisan amunisi pada senjatanya. Hal itu segera dimanfaatkan oleh Beom ini untuk menyerang menggunakan beberapa lidahnya yang sudah seperti tombak. Akan tetapi Dogun masih memiliki amunisi yang tersembunyi untuk mengalihkan perhatian Beom ini. Dia hanya berpura-pura lengah agar Beom di depannya menyerang tanpa pikir panjang dan sekarang dirinya akan mengakhiri pertarungan. Hanya saja Beom ini memiliki tubuh yang lebih keras sehingga masih bisa menyerang. Untuk mengatasi amukan Beom itu, maka Dogun memutuskan menggunakan senjata terbaik miliknya. Dogun berharap jika senjatanya tidak bisa menghabisi monster di depannya karena dia ingin terus menyiksanya. Yang benar saja tembakan itu sangat kuat hingga melubangi tubuh Beom raksasa tersebut. Tak hanya itu, tembakan tersebut menciptakan ledakan yang hebat. Meski belum mati, tapi Beom ini tak menyangka ada manusia yang memiliki senjata aneh. Kini senjata itu tepat berada di depan matanya sekaligus menandakan dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dogun akan memberikan waktu kepada monster di hadapannya untuk meminta maaf kepada para saudaranya yang telah gugur. Karena Beom itu enggan melakukannya, maka Dogun akan segera menghancurkan kepalanya. Namun sebuah suara tiba-tiba saja terdengar di mana mereka tak percaya Beom kelas menengah akan berkeringat melawan manusia. Suara itu berasal dari langit dan Beom raksasa ini sulit percaya sosok itu datang ke tempat ini. Dalam waktu singkat sebuah kilatan cahaya menabrak daratan mengisyaratkan sesuatu baru saja tiba. Di sana terlihat 2 sosok yang tampak seperti manusia pada umumnya.
Salah satu dari mereka telah mengirim Beom besar itu untuk menampakkan dirinya secara langsung karena dia berada di kelas menengah tapi hasilnya sangat mengecewakan. Kedua Beom berwujud manusia ini adalah Bulti dan Maro. Kedatangan petinggi Beom membuat makhluk ini panik sambil mencoba mengatakan jika dia hanya lengah dan pasti akan mengatasi tugasnya. Di saat yang sama Dogun Muak mendengar percakapan mereka dan dia akan menyerang. Tembakan yang sangat cepat itu mendarat di wajah Bulti hingga membakarnya. Beom ini yakin jika serangan itu sangat berbahaya dan semua kaumnya akan sulit menanganinya. Di sela itu Maro mengingatkan kepada Bulti agar berhenti bermain karena mereka tak punya waktu. Yang benar saja peluru dari tembakan itu tertahan oleh gigitan Bulti. Tak sampai di situ saja dia bahkan menghancurkannya dengan mudah. Awalnya Dogun ragu jika kedua orang itu adalah Beom, tapi sekarang semuanya sudah jelas. Maro pun meminta Bulti tidak bermain-main dan Bulti ingin menyelesaikan manusia itu tidak lebih dari 3 detik. Di saat yang sama Dogun merasakan adanya sesuatu yang berbahaya. Siapa sangka Bulti berniat mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya dan hal itu membuat Beom di samping Dogun panik karena serangan itu bisa membunuh semua orang di tempat ini terkecuali Bulti dan Maro. Bulti sangat benci pada Beom yang lemah dan meminta Beom itu untuk menghindar jika dia pantas hidup. Akan tetapi Beom ini bahkan kesulitan bergerak disebabkan intimidasi dari serangan kuat itu. Dalam waktu singkat sebuah ledakan terjadi dan menghancurkan seluruh tempat itu. Sementara itu di tempat yang berbeda Haru merasakan adanya energi dari Beom yang kuat. Awalnya dia mengira jika Beom itu mungkin saja adalah Hupol, tapi kekuatannya nampaknya lebih lemah. Ekstensi Beom yang sudah menampakkan dirinya di permukaan membuat Haru yakin jika persiapan para Beom untuk berburu sudah selesai sekaligus menunjukkan jika dia tak punya banyak waktu. Dia pun meminta Zeha untuk lebih serius demi membangkitkan kemampuannya. Yang benar saja Haru mengeluarkan sesuatu berbentuk monster dan Zeha harus mengalahkannya. Baginya cara terbaik untuk menjadi kuat adalah terlibat langsung dalam pertarungan. Di sisi lain ledakan yang ditimbulkan oleh Bulti telah usai dengan menghancurkan jembatan besar di hadapannya. Meskipun serangan ini sangat berlebihan tapi Bulti masih kegirangan dengan tak sabar memburu manusia. Saat urusannya selesai, maka mereka pun meninggalkan tempat ini. Sementara itu Dogun terlihat tergeletak di antara reruntuhan. Dogun masih sulit percaya jika dia selamat dari serangan itu meskipun tubuhnya berada dalam kondisi buruk. Di sana dia juga melihat salah satu tubuh saudaranya yang mati secara mengenaskan. Rasa sakit serta dendam dalam dirinya memuncak dan tak terkendali. Dogun bersumpah akan memburu semua Beom yang ditemuinya hingga makhluk itu tak tersisa lagi. Beralih ke 3 bulan kemudian di mana keadaan kota semakin hancur. Meski para Beom telah merenggut banyak korban tapi terdapat para manusia yang masih melakukan perlawanan. Pria ini hanya bisa kabur saat menghadapi para Beom secara langsung. Yang lebih mengejutkannya adalah para Beom yang tidak mempan pada peluru dan pisau. Saat melihat manusia itu berlari maka Beom ini menertawakannya karena orang itu mencoba untuk memburunya tapi kenyataannya manusialah yang sedang diburu. Para Beom ini akan menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pemburu bereaksi terhadap mangsanya. Manusia ini tak dapat berbuat apapun dan dia yakin hari ini akan menjadi kematiannya. Akan tetapi Zeha baru saja tiba dengan tebasan yang memotong salah satu dari lengan Beom itu. Setelah berlatih beberapa bulan, akhirnya Zeha telah membangkitkan kemampuan darah Beom dalam tubuhnya. Tak hanya itu dia juga berhasil memukul mundur Beom tersebut meskipun belum menghabisinya. Beom yang kehilangan lengan itu menjadi bahan tertawaan bagi teman-temannya karena seorang manusia hampir menghabisinya.
Di sela itu Haru meminta manusia yang diselamatkannya untuk segera mengevakuasi dirinya. Walau kekuatannya telah bangkit, tapi Zeha baru pertama kali memotong makhluk hidup. Dia tak menyangka serangannya benar-benar berhasil dan sensasinya sangat berbeda dibandingkan menembakkan pistol. Karena melihat Zeha sulit mengendalikan dirinya, maka Haru segera memenangkannya. Dia mengingatkan jika Zeha hanya menebas monster dan beom yang dilawannya berada pada peringkat rendah. 3 bulan yang lalu Zeha bahkan tak dapat berkutik melawan satu beom, tapi sekarang dia sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Haru berharap agar Zeha tidak melupakan alasannya bertarung karena lengah dapat membuatnya mati. Zeha mengerti dan dia meminta maaf karena belum terbiasa akan pertarungan seperti ini hingga harus menumpahkan darah musuhnya. Seketika Zeha kembali membuka semua ingatan terkait kedua orang tuanya serta manipulasi Hupo terhadap dirinya sehingga Zeha dipenuhi oleh kebencian pembalasan dendam. Di saat yang sama ketiga beom ini segera melompat untuk memangsanya. Akan tetapi kali ini Zeha mampu melihat serangan yang datang dan berhasil menghindarinya. Dia terus menghindari cakaran para beom yang sudah seperti pedang dengan sangat baik. Meski begitu para beom ini enggan menyerah, dan mereka terus mengejarnya. Akan tetapi Zeha hanya memancing mereka lalu segera berbalik sambil melesatkan tebasan pedangnya hingga menghabisi salah satu beom. Tak sampai di situ saja Zeha segera memainkan pedangnya dengan cara memutarnya demi memberikan serangan selanjutnya. Beom ini sangat terkejut karena manusia yang dikejarnya ternyata mampu mengikuti kecepatannya. Walau beom itu memiliki fisik serta kecepatan yang hebat, tapi dia tak mampu berkutik di hadapan Zeha. Di sela itu beom yang pertama kali ditebasnya tampak ketakutan disebabkan baru bertemu manusia yang lebih kuat dari kaumnya. Maka dari itu dia memutuskan untuk segera kembali dan melaporkannya kepada Bulti. Haru merasa Zeha harus mengejar beom itu karena bersikap lunak merupakan sebuah kelemahan. Zeha mengerti karena sejak awal dia memang tidak ingin melepaskan satu pun musuhnya. Untuk kesekian kalinya beom ini dikejutkan akan manusia itu yang bahkan bisa menandingi kecepatannya. Hanya saja sebuah peluru menyambut beom ini dari arah yang berlawanan. Serangan itu mengenai telak kepalanya tanpa bisa menghindarinya. Siapa sangka orang itu adalah Dogun dan dia tak menyangka masih ada manusia yang hidup di distrik 3 ini. Lalu Haru menanyakan siapa orang itu karena tak hanya manusia yang bisa menghabisi beom. Dogun pun memperkenalkan dirinya, tapi di dunia yang sudah kacau, sebuah perkenalan tidaklah terlalu penting. Namun dia merasa ada sesuatu yang aneh dari manusia di hadapannya sehingga Dogun menatap tajam. Dia dapat mencium Zeha memiliki bau seperti para beom yang selama ini diburunya. Maka dari itu Dogun mengancamnya sambil mempertanyakan apakah dia benar-benar manusia. Untuk sesaat Zeha terdiam karena tak paham maksud orang di depannya. Dia tak menyangka perubahannya selama 3 bulan membuatnya diragukan sebagai manusia. Namun Zeha tak berhak marah disebabkan Hupo sendiri memberitahunya jika ayahnya merupakan beom dan ibunya adalah manusia. Tapi situasinya sedang rumit dan dia tak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Lalu Haru mendekat dengan mencoba mencairkan suasana dengan menegaskan jika mereka berdua hanyalah pemburu beom dan bau itu berasal dari parfum yang digunakan agar aroma manusia mereka tersamarkan. Dogun mulai mengerti, tapi dia penasaran apakah Zeha benar-benar memburu para beom menggunakan pedang tanpa adanya pistol. Sebagai sesama pemburu beom, maka Dogun menanyakan apakah Zeha pernah bertemu maupun mendengar tentang beom yang bernama Bulti dan Maro. Namun mereka hanya mengetahui beom yang bernama Hupo dan hal itu sedikit membuat Dogun kecewa. Sebagai permintaan maafnya, karena telah menodongkan senjatanya, maka Dogun mengingatkan mereka untuk berhati-hati jika bertemu dengan 2 beom tersebut.
Mereka tidaklah selemah Beom yang baru saja dikalahkannya, bahkan mereka mampu meniru wujud manusia. Dogun telah menghabisi salah satu Beom yang dilawan oleh Zeha, maka dia akan membawanya untuk mendapatkan bayaran. Zeha paham jika tak hanya dirinya yang mengejar Beom tertentu. Setelah menjual Beom yang dikalahkannya, Zeha sangat terkejut karena bayarannya sangatlah tinggi. Sejak Huanwon yang merupakan ketua grup Yisal mengumumkan pemberian hadiah kepada mereka yang berburu Beom, maka semua orang mulai berbondong-bondong menjadi hunter sehingga banyak toko yang menjual persenjataan. Sekarang pedang milik Zeha tidaklah dalam kualitas yang baik, dan dia masih membutuhkan uang yang banyak untuk membeli pedang baru. Dia tak menyangka pedangnya akan rusak setelah berburu 3 Beom menunjukkan tubuh monster itu sangat keras. Beberapa saat kemudian sebuah berita terdengar di mana Beom telah menyerang bahkan telah menghabisi orang-orang di sana. Haru menyarankan agar Zeha segera ke sana untuk mendapatkan Beom tersebut. Akan tetapi Haru tak hanya tertarik pada Beom itu, melainkan tempat penyerangan yang merupakan museum dengan barang antik. Dia ingin agar Zeha memanfaatkan momen itu untuk mengambil pedang yang berguna di sana. Beralih ke tempat kejadian di mana para Beom dalam jumlah banyak telah memenuhi museum tersebut. Di sana terdapat beberapa hunter dan mereka berada dalam kondisi buruk dengan kehabisan amunisi. Pria ini adalah Songjin, ketua tim unit 1 dalam Tiger Butterfly, dan dia orang yang pernah mengambil buruan Zeha. Mereka tak menyangka jika 3 bulan terakhir ini jumlah Beom telah meningkat, bahkan mereka secara terang-terangan menyerang tempat manusia. Lalu sebuah Beom melewati tempat mereka bersembunyi, menunjukkan pertarungan takkan terhindarkan. Mereka tak yakin bisa menang melawan para Beom, ditambah tak adanya amunisi yang tersisa. Hanya saja perhatian Beom ini tertuju pada suara yang baru saja didengarnya di mana Zeha dan Haru sedang berbincang. Untuk sementara waktu mereka akhirnya terbebas dari ancaman para Beom, tapi mereka juga penasaran siapa manusia yang berani berbicara santai di tempat yang dipenjara oleh Beom. Di sisi lain, Zeha telah menemukan sebuah pedang, tapi tampak sangat kuno, bahkan tak utuh lagi. Akan tetapi mereka tak bisa bersantai lagi, karena para Beom sedang menuju ke tempatnya. Walau pedangnya hampir rusak, tapi Zeha yakin dia masih bisa mengalahkan beberapa Beom. Akan tetapi jumlah Beom yang datang di luar dugaan dan hal ini sangatlah berbahaya. Maka dari itu Haru memutuskan menggunakan kekuatannya dengan membentuk sebuah jaring yang bertujuan sebagai pelindung. Meski tampak berhasil, tapi Haru takkan bisa menahan semua Beom itu. Di antara para Beom, salah satu dari mereka berhasil lolos dengan menembus jaring Haru. Tanpa pikir panjang, Beom tersebut berlari ke arah Zeha dengan cakar tajamnya. Saat kedua serangan mereka bertabrakan, maka pedang Zeha telah rusak. Melawan Beom tanpa senjata sama saja dengan bunuh diri dikarenakan tubuh mereka sangatlah kuat. Di sisi lain, Beom telah menembus pelindung Haru dan mereka mulai berdatangan. Haru yang terus memaksakan dirinya dipukul mundur oleh Beom yang sangat banyak. Meski ingin bertarung, tapi pedang Zeha telah rusak dan dia tak mungkin menang dengan tinjunya. Dia pun tak punya pilihan selain menggunakan pedang kuno yang tampak sangat tak berguna. Zeha tak tahu sampai kapan pedang ini bisa bertahan, tapi dia berharap sebuah keajaiban terjadi hingga dia bisa menebas semua Beom di tempat ini. Tanpa pikir panjang lagi, Zeha berlari untuk menolong Haru yang sudah dikerumuni oleh para Beom. Di sela itu Zeha merasakan adanya sesuatu yang aneh pada pedang kuno yang dipegangnya. Pedang tersebut mengeluarkan sinar, bahkan kondisi pedang yang rusak menjadi bagus kembali. Sementara itu para tim Tiger Butterfly sedang melarikan diri dari tempat ini. Mereka tak menyangka akan berhutang pada si pencuri yang mencoba menjarah museum yang diserang oleh para Beom. Di saat yang sama seseorang malah berlari ke arah sebaliknya dengan memegang panah.
Song Jin menganggap orang itu pastinya sudah kehilangan kewarasannya dengan berlari ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh bangsa Beom. Di sisi lain Zeha masih tercengang akan pedang yang digunakannya. Sebuah gambaran tiba-tiba saja dilihat oleh Zeha di mana seseorang berniat memimpin semua orang. Dengan pedang kematiannya maka dia pasti akan menghabisi para Beom. Lalu membawa kedamaian di tanah ini dan ingatan inilah yang mengalir ke dalam kepala Zeha. Pedang rusak itu pun berubah menjadi pedang yang sangat bagus. Di saat yang sama Beom telah tiba di belakang Zeha dan cakar yang akan mengoyak tubuhnya. Tanpa sadar Zeha mengayunkan pedang di tangannya tanpa melihat Beom tersebut. Siapa sangka pedang itu mampu menebas para Beom bahkan mencincangnya dengan sangat mudah. Zeha tak mengerti apa yang terjadi tapi dia yakin tangannya bergerak sendiri untuk menebas para Beom. Walau salah satu dari mereka telah mati tapi para Beom enggan menyerah. Kini dia telah tiba di depan Zeha menunjukkan bentrokan takkan terhindarkan lagi. Zeha tak ingin membuang waktunya dan dia harus segera menghabisi para Beom itu. Dalam waktu singkat Zeha bergerak dengan melewati para Beom. Yang benar saja para Beom itu telah ditebas dengan luka yang sangat banyak. Tak hanya satu Beom tapi Zeha berhasil menaklukkan mereka dalam jumlah besar. Upayanya itu sekaligus membuatnya berhasil ke tempat haru dan menyelamatkannya. Meski belum terbiasa akan pedang di tangannya tapi Zeha sangat puas karena pedang ini sangatlah menakjubkan seakan dia mengiris sebuah kertas. Perlawanan yang diberikan oleh Zeha membuat para Beom terdiam sejenak karena baru bertemu manusia sekuat ini. Hanya saja pedang yang digenggamnya tiba-tiba saja menjadi sangat berat. Tak hanya itu semua yang ada di tubuh Zeha terasa sangat berat menunjukkan dia sudah sangat kelelahan. Tapi jumlah Beom masih banyak dan Zeha berada dalam situasi yang tak menguntungkannya. Di saat yang sama salah satu Beom mencoba menyerangnya secara tiba-tiba. Serangan itu dilancarkan dengan mengincar kepala Zeha dan dia tak bisa menghindarinya. Haru yang melihat Zeha telah terdesak memutuskan ikut campur untuk melindunginya. Dia pun meminta agar Zeha segera bergerak dan tetap fokus pada musuh di hadapannya tanpa memikirkan hal lain. Walau bonekanya kuat tapi bukan berarti tak tertembus oleh para Beom. Meski Haru mencoba menyerang tapi upayanya telah gagal oleh para Beom yang sangat cepat. Di antara Beom terkadang mereka memiliki kemampuan unik dan salah satunya adalah Beom yang dihadapinya. Bagaimana tidak Beom itu menghilang dan sekarang muncul kembali di titik buta kedua targetnya. Sekarang Beom ini akan memangsa kepala Zeha hingga memisahkannya dari tubuhnya. Akan tetapi sebuah serangan melesat dan mengenai Beom tersebut. Tubuh Beom ini sangat kuat tapi jumlah serangan yang banyak dengan tekanan hebat membuatnya tak berdaya. Dalam waktu singkat Beom itu berhasil ditumbangkan. Yang benar saja orang yang melakukannya adalah bocah yang ditemuinya di organisasi Tiger Butterfly. Dia memiliki senjata berupa busur tanpa anak panah, tapi saat menariknya maka sebuah anak panah muncul untuk mengincar targetnya.